Assalamualaikum. Baiklah, di sini kembali ke channel saya, Guru SD Guru Keren. Baiklah, sekarang ya berlangsungnya BIMTEK Guru Belajar seri inklusif ya, seri inklusif angkatan pertama. Untuk hari ini adalah hari terakhir pembelajaran di angkatan pertama, yaitu hari ke-8, di mana hari ke-8 ini ada beberapa materi dan juga ada tes akhir. Teman-teman, di sini channel saya akan membahas soal 25 soal tes akhir. 25 soal tes akhir akan saya bahas. Kita bahas bersama-sama ya, bahwa di tes akhir ini diberikan 3 kali kesempatan, nilai harus dicapai 70 atau benar 19 soal. Wajib 19 soal. Jika lebih dari 3 kali tetap di bawah 70, maka kita dinyatakan tidak lulus dan ikut BIMTEK Guru Belajar seri inklusif angkatan kedua. Teman-teman, jadi harus diusahakan ya, sampai 3 kali kesempatan diberikan. Jangan lupa like ya, subscribe, dan juga share video ini. Siapa tahu membantu guru-guru rekan se-Indonesia di angkatan berikutnya atau yang sekarang lagi ikut tes ya. Kita lihat yang pertama. Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus. Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dalam mengelola proses belajar mengajar, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Pernyataan tersebut merupakan definisi penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di, kalau menurut saya jawaban soal seperti ini adalah kelas reguler, yaitu inklusi penuh. Jadi ya, kalau ketemu soal sini, kalau menurut saya sih ya. Selanjutnya, penataan ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak, berintegrasi, berdiskusi, dapat mengakses alat bahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut merupakan prinsip penataan ruang inklusif, yaitu kalau menurut saya prinsip berpusat pada anak atau child center ya. Selanjutnya, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan makna keberagaman peserta didik? Di situ banyak pilihannya ya, sampai 5 pilihan. Saya hanya menampilkan satu pilihan menurut saya benar. Jawabannya yaitu kondisi nyata yang ada di sekolah inklusif yang menerima perbedaan peserta didik baik secara fisik, mental, akademik, sosial, budaya, dan sekolah berupaya mengakomodasi perbedaan tersebut dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik yang menunjukkan perilaku unik dan asyik dengan dirinya sendiri, tidak memiliki minat untuk bekerja sama dengan teman-temannya, enggan berkomunikasi untuk berintegrasi dengan lingkungannya. Karakteristik tersebut lebih tepat menggambarkan ciri perilaku PDBK dengan jenis hambatan, menurut saya yaitu spektrum autisme. Selanjutnya, alat identifikasi dipergunakan untuk menentukan aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian ketika melakukan proses identifikasi. Di antara aspek yang penting untuk digali saat identifikasi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus adalah, kalau menurut saya, riwayat perkembangan anak, informasi atau data keseluruhan data kesehatan orang tua atau wali anak, dan informasi profil hambatan anak. Selanjutnya, guru di sekolah inklusif yang memiliki peserta didik berkebutuhan dengan hambatan pendengaran harus memberikan layanan kebutuhan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dasar berupa apa? Berupa, kalau menurut saya, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Selanjutnya, kemampuan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak. Di antaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi. Diperlukan oleh guru untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi peserta didik, itu menurut pendapat saya. Selanjutnya, salah satu tujuan planning matrik, ini materi yang terakhir di hari ke-8 ya, adalah memetakan kondisi aktual PDBK, kalau menurut saya. Selanjutnya, penggantian kurikulum karena tidak mungkin dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Pengembangan kurikulum model adaptasi seperti ini adalah
siapa? Yaitu substitusi. Selanjutnya di bawah ini informasi berharga yang didapat dengan adanya keterlibatan orang tua dalam penyusunan PPI, yaitu hambatan, ketidakmampuan, dan masalah pada peserta didik. Selanjutnya modifikasi kurikulum yang mengacu langsung pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator adalah tujuan. Dalam pembelajaran di kelas, guru melibatkan anak berkebutuhan khusus untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kemampuan dan minat anak berkebutuhan khusus. Sifat kegiatan ini adalah lebih cepat menggambarkan konsep to play. Nah, selanjutnya pendidikan yang tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas di sekolah reguler, tetapi anak berkebutuhan khusus harus diterima di sekolah tanpa syarat dan program sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak, merupakan pengertian dari pendidikan inklusif. Salah satu tujuan dilakukannya identifikasi di kelas adalah sebagai proses penjaringan atau screening. Yang dimaksud dengan penjaringan dalam konteks ini adalah menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Selanjutnya, keterbatasan atau kurangnya kemampuan yang dihasilkan dari environment untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal biasanya digunakan dalam level individu. Pernyataan ini lebih menggambarkan makna dari environment. Selanjutnya, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan makna identifikasi? Nah, kita lihat. Guru mulai merasakan ada yang berbeda dari salah satu peserta didik yang ada di sekolah atau di kelasnya. Kemudian, sebuah desain yang dapat mengakomodir beragam pilihan, kenyamanan, dan kebutuhan dalam penggunaannya. Hal tersebut merupakan prinsip desain universal, pengembangan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam layanan pendidikan inklusif yang ramah anak, yaitu prinsip fleksibel dalam penggunaannya. Proses kenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pelajaran merupakan pengertian dari identifikasi. Alat identifikasi diperlukan untuk menentukan aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian ketika melakukan proses identifikasi. Di antara aspek yang penting untuk digali saat identifikasi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, yaitu riwayat perkembangan anak, informasi atau data orang tua wali anak, dan informasi profil hambatan anak. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan makna identifikasi? Nah, yang mana? Kalau menurut saya, guru mulai merasakan ada yang berbeda dari salah satu peserta didik yang ada di sekolah atau di kelasnya. Kemudian kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang masih bersifat gambaran umum atau kasar disebut kegiatan identifikasi. Orang tua Vina memiliki latar belakang pendidikan terbatas sehingga ketika diskusi dengan guru banyak hal-hal yang membingungkan mereka. Kondisi tersebut merupakan salah satu hambatan keterlibatan orang tua dalam penyusunan PPI, yaitu kurangnya pemahaman terhadap budaya orang tua. Yang terakhir, PDBK yang tidak mampu beradaptasi di kelas reguler karena kemampuan intelektualnya dapat digunakan program, yaitu program PPI, program pembelajaran individual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar, baik dari awal yang ikut angkatan kedua sampai angkatan berikutnya, diberikan kelulusan dalam BIMTEK Guru Belajar Seri Inklusif. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share kepada semua teman-teman seluruh guru se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.